قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan siang ini kita kembali lagi dalam majelis kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita lanjut pembahasan di buku terjemahan halaman 109 bab 24 hukum sihir. Nanti kita lihat pembahasan ini sampai hukum sihir, nanti di sini beliau bagi sampai macam-macam sihir hingga permasalahan dukun dan sejenisnya, sampai nanti gimana cara mengatasi sihir. Bolehkah sihir itu dilawan dengan sihir pula? Ya. Kita lihat dulu ayatnya, baru nanti kita lihat pengertian dari sihir. Saya bacakan nanti dari kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Ini kitab yang bagus yang memuat faedah-faedah. Bisa di-download di internet juga jika ada yang sudah bisa bahasa Arab. Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Moga bisa dibaca dari bab 24. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu tidaklah mendapatkan keuntungan di akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Terus di bawahnya lagi, mereka beriman kepada jin dan tagut. Quran Surat An-Nisa ayat 51. ya, keterangan di bawahnya lagi. Umar radhiyallahu Anhu mengatakan bahwa jin adalah sihir, sedangkan tagut adalah setan. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tagut adalah para dukun yang ada di setiap kampung dan selalu didatangi setan. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang bisa membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Nabi menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan Islam, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan melontarkan tuduhan berzina kepada wanita yang beriman, suci, dan selalu menjaga dirinya dari perbuatan itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. dalam hadis yang marfu. Dalam hadis yang marfu dari Jundab dikatakan, hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata yang benar hadis ini mauquf Hakim 4/360. Terus diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah, dia menuturkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membunuh semua tukang sihir, baik yang laki-laki maupun perempuan. Bajalah mengatakan, kemudian kami pun melaksanakan hukuman mati kepada 3 orang tukang sihir perempuan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam kitab As-Sunan 280, Baihaqi kitab 8 hadis 136 dengan lafaz ini, dan disahihkan oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla 11/396, Bukhari 3156 tanpa menyebutkan lafaz 3 orang tukang sihir perempuan. Terus terakhir diriwayatkan dalam hadis sahih dari Hafsah radhiyallahu anha bahwa dia telah memerintahkan untuk menghukum mati budak perempuan yang telah menyihirnya.
Budak itu pun lantas dibunuh. Dengan demikian pula diriwayatkan dalam hadis sahih dari Jundab. Imam Ahmad berkata diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa hukuman mati terhadap tukang sihir telah dilakukan oleh 3 orang sahabat, Umar, Hafsah, dan Jundab. Terus kandungan bab. Kandungan bab tafsir surat Al-Baqarah ayat 102, 2, tafsir surat An-Nisa ayat 51, 3, pengertian jin dan kabut serta perbedaan dua hal tersebut. 4. Tagut bisa berasal dari kalangan jin dan manusia. 5. Mengetahui 7 perkara yang bisa membinasakan yang dilarang secara khusus. 6. Tukang sihir dihukumi kafir. 7. Tukang sihir dihukum bunuh tanpa harus diminta untuk bertaubat. 8. Tukang sihir ini telah ada di tengah-tengah kaum muslimin pada zaman Umar. Lantas bagaimana keberadaan mereka pada zaman yang sesudahnya? Tentunya akan lebih banyak lagi. Baik. Kita bahas tentang sihir. Yang dikenal dalam bahasa kita sihir itu apa saja? Guna-guna, apalagi santet, apalagi tenung, telun, apalagi pelet untuk apa? Untuk pakan lele atau untuk narik perempuan, apalagi khodam, apa itu? Pelihara tuyul gitu ya? Jin. Iya. Biar jin. Susuk apa tujuannya? Biar kelihatan ganteng gitu, cantik. Kayak sampean pelet tadi itu ya. Baik. Kalau sihir di sini secara bahasa dulu kita bahas pengertiannya. Sihir itu huwa ma khufiya wa lutfu sababihi. Sihir itu secara bahasa artinya sesuatu yang samar dan begitu lembut sebabnya. Jadi asalnya sihir itu tidak terlihat, tiba-tiba saja itu orang terkena sihir. Ya, tiba-tiba saja dia terkena sihir. Bisa jadi tukang sihir itu, yang tukang santet ini dia mainkan sesuatu. Kita biasa sebut dengan buhul. Kalau dulu yang sering nonton film-film horor itu ada boneka yang ditusuk-tusuk gitu. Terus akhirnya yang kena sihir itu sakit, ditusuk kepala, kepalanya sakit, tusuk perutnya, perutnya sakit gitu. Ya, itu ada. Sebabnya gimana? Orang nggak tahu, tiba-tiba kena gitu loh. Ada sebab dia sakit, sakit juga enggak. Ada sebab dia salah minum obat atau makan konsumsi sesuatu yang salah, enggak juga. Tiba-tiba itu kena. Nah, sihir secara bahasa itu pengertiannya seperti itu. Maka dari sini kita tahu sifat sihir itu sesuatu yang tidak jelas, samar. Tiba-tiba kena. Sebabnya macam-macam. Ada benci sama orang, ada mungkin dulu itu mantan pacarnya dibawa lari orang gitu, akhirnya nikah sama orang lain, wah nggak senang, sudah pokoknya saya nggak dapat dia, yang penting laki-lakinya atau perempuannya mati aja lah, karena sebab bisnis. Sama-sama warung bakso, yang ini warung baksonya laris, yang ini nggak laris. Gimana ya biar yang laris itu nanti jadi pelanggannya lari ke yang nggak laris tadi. Main sihir lagi, main santet lagi di situ. Sebabnya macam-macam. Kecemburuan, dendam, nggak suka, ya, pokoknya nggak ingin dia bahagia. Sebab-sebabnya kayak gitu. Namun bentuk terjadinya, ya, samar, lembut, kita tidak tahu. Tiba-tiba itu ada.
Tiba-tiba ketika diruqyah itu ingin disembuhkan, tiba-tiba keluar dari tubuhnya itu paku-paku. Paku ini maka dari mana masuknya? Kan gak logis. Di ruqyah ini keluar semuanya, ada jarum, ada benda-benda tajam itu keluar. Nanti antum bisa lihat sendiri lah di video-video di YouTube atau di Facebook gitu, sering tuh kayak gitu. Ada yang ruqyah kemudian keluar yang aneh-aneh. Ada yang bentuknya dengan nanam kain mori. Tahu kain mori? Kain kafan. Kain kafan tadi. Ya sudah dibungkus-bungkus. Itu tuh nyantet orang itu tiba-tiba ada di pekarangan rumah. Kok orang ini kena masalah terus ya? Ada yang kain morinya nggak berfungsi. Taruh gitu saja, ini nggak kena sihir karena dia punya benteng di situ. Ada yang kena. Ternyata dicek-cek di pekarangan rumah, ya Allah ini ada kain mori nih, ada yang nyantet. Itu di antara tandanya. Kok tiba-tiba ini ada yang jatuh sakit, ada yang kena masalah, bisnisnya nggak lancar. Nah itu sebabnya itu kita nggak ketahui. Tiba-tiba ada saja. Ya itu sihir ya. Nah tentang ayat tadi ini, walaqad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sesungguhnya mereka, Al-Baqarah ayat 102, telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu tidaklah mendapatkan keuntungan di akhirat. Nah sekarang kita lihat dulu dari ayat ini. Saya ingin jelaskan tentang hukum tukang sihir. Lihat ya di bawahnya lagi dulu. Yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada jibit dan taghut. Jibit itu apa? Jibit itu kata Umar sihir. Berarti mereka percaya pada sihir. Wa taghut. Taghut itu apa? Setan. Namun pengertian taghut bisa dicatat. Sebelum saya jelaskan tentang sihir secara spesifik, taghut itu pengertiannya lebih luas. Kata Imam Ibnul Qayyim, taghut itu adalah ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Artinya, taghut itu adalah sesuatu yang seseorang itu bersikap melampaui batas. Sesuatu yang seseorang itu bersikap melampaui batas. Bisa jadi sesuatu yang disembah. Bisa jadi sesuatu yang diikuti. Sesuatu yang disembah itu misalnya orang soleh disembah, dia ridho. Sesuatu yang diikuti misalnya ulama ulama yang jelek, ulama yang rusak. Atau tadi sesuatu yang muta'in, ditaati. Contoh penguasa yang jelek, berikan aturan-aturan yang rusak, terus rakyat disuruh ikuti yang aturan yang melanggar syariat ini. Itu namanya taghut. Pembesarnya dari taghut ini para ulama sebutkan satu, iblis. Satu apa? Iblis. Dua, seseorang yang disembah dan dia ridho. Seseorang yang disembah dan dia ridho. Disembah, dia juga senang. Nabi Isa nggak masuk. Nabi Isa itu disembah, ridho nggak Nabi Isa? Nggak. Yang dia senang, orang sujud di hadapan dia gitu. Atau mungkin setelah dia meninggal dunia minta kuburnya itu pokoknya diagung-agungkan berlebihan. Dimintai situ tidak masalah menurut dia ridho. Nah, taghut.
Bisa jadi juga bentuknya ada penguasa. Pembesarnya ini ya, pembesar togut, penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah sekarang itu togut. Ada pengertian di bawah lagi. Jabir mengatakan bahwa togut-togut adalah para dukun yang ada di setiap kampung dan selalu didatangi setan. Berarti masukkan lagi dalam togut itu ada orang-orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib. Yang mengklaim mengetahui ilmu gaib. Coba lihat kalimat Jabir. Togut-togut adalah para dukun yang ada di setiap kampung dan selalu didatangi setan. Pertanyaannya, dulu tukang santet atau tukang sihir banyak nggak? Coba lihat kalimatnya. Di setiap kampung ada. Itu di zaman dulu. Jabir yang ngomong, sahabat. Setiap kampung itu punya apa? Dukun. Sekarang di tempat kita gimana? Ada atau banyak? Saya yakin lebih banyak. Mungkin satu kampung itu bukan satu saja. Ada 2, ada 3 gitu. Dulu itu terjadi setiap kampung itu punya dukun tadi. Dan selalu didatangi setan gitu. Nah, itu dianggap untuk dimintai sesuatu, untuk tanya barang hilang, untuk tanya kejadian masa akan datang. Nanti akan lebih jelas kalau kita bahas tentang masalah kahin, dukun nanti. Nah, adapun di sini kita lihat tentang hukum sihir. Beberapa catatan tentang hukum sihir. 1. Jika sihir tersebut dengan meminta tolong kepada setan, jika sihir tersebut dengan meminta tolong kepada setan, punya mantra-mantra yang dibaca, ada ritual-ritual yang dilakukan, ada sesaji yang dipersembahkan, ada tumbal yang mesti diserahkan. Nah itu tadi, ada sesuatu tadi meminta tolong pada setan, maka perbuatannya kufur. Bentuk yang kedua, catatan yang kedua, jika sihirnya dengan meniup pada benda-benda tertentu, meniup pada benda-benda tertentu, apa ini bentuknya ini ya? Tadi kayak buhul tadi itu, ada bacaan-bacaan yang dia bacalah. Namun di sini belum minta tolong pada setan. Namun beri catatan, belum ada meminta tolong pada setan. Belum ada meminta tolong pada setan. Maka hukumnya jadi perantara menuju syirik. Jadi perantara menuju syirik, tetapi tidak kafir dan tidak kafir. Namun ingat di sini, kalau kita ditanya tentang hukum sihir,
sihir. Nah, itu berikan catatan. Kalau ditanya hukum sihir, jawab tegas saja. Orang yang melakukan sihir, tukang sihir, hukumnya kafir. Biar orang jadi takut. Kamu gak usah rinci-rinci kayak tadi. Lihat dulu, 2. 1, kamu pakai apa, minta tolong pada setan atau tidak. 2, cuma niup-niup biasa saja, baca-baca biasa gitu. Kalau kayak gini orang, sudahlah saya pilih yang kedua sajalah, ringan-ringan aja, gak apa-apa. Saya benci sama dia kok. Tetap mau lakukan. Namun kalau kita langsung katakan tadi, pokoknya yang melakukan sihir itu kafir, sudah selesai. Itu gak usah banyak nanya. Saya bentuknya kayak gini. Sudah Pak, tobat. Pokoknya gak usah santai-santai dan ikut sihir-sihir kayak begini lagi. Ya, jadi kalau dari pertanyaan, ya, ada yang mau tanya, saya mau belajar kayak gitu, saya pengen ilmu kayak begitu, bilang saja perbuatannya itu perbuatan kafir, sudah gak usah diikuti. Jadi beda dengan kita ketika bertanya, ketika kita belajar itu berbeda. Nyikapinya ini nanti berbeda. Kalau ada yang bertanya untuk nakut-nakuti dia, biar tidak lakukan sama sekali, bilang saja hukum yang tegas. Perbuatannya tidak boleh, itu kafir perbuatannya. Kemudian catatan berikutnya lagi tentang sihir. Orang yang melakukan sihir malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Di akhirat itu tidak mendapatkan bagian apapun. Artinya perbuatannya asalnya kafir. Ya, berarti ancamannya neraka. Tempatnya tempat yang merugi. Gak bisa kita katakan ya dia ada bagian untuk masuk surga sedikit saja, ada peluang untuk masuk surga. Ini ancaman di sini. Malahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak mendapat bagian apapun. Kemudian faedah yang lainnya lagi, poin penting lainnya lagi tentang sihir. Sihir dikatakan di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Maka kalau di dunia mendapatkan keuntungan dari sihir ini, dapat keuntungan. Yang melakukan sihir tadi itu dia dapat untung, ada yang bayar dia. Atau mungkin yang memanfaatkan sihir ini dia juga dapat untung karena dapat menyakiti yang lain. Itu cuma untung duniawi. Di akhirat tetap merugi. Maka catatannya, orang yang melakukan sihir walaupun ada keuntungan di dunia, di akhirat jadi orang merugi. Di akhirat itu jadi orang yang merugi. Terus sekarang poin berikutnya lagi tentang sihir. Kita lihat ayat An-Nisa 51, yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka beriman kepada jibit dan taghut. Jibit diantara maknanya adalah sihir. Taghut itu setan. Nah, ini ada faedah dari sini. Sihir itu sudah ada di kalangan ahli kitab. Karena An-Nisa 51 membicarakan tentang ahli kitab. An-Nisa 51 itu membicarakan tentang ahli kitab. Maka sihir itu sudah ada sejak zaman ahli kitab Yahudi Nasrani. Terus lihat poin berikutnya lagi. Kita lihat pada hadis Abu Hurairah menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa besar.
Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Apa saja itu wahai Rasulullah? Dijawab asyiriku billah, syirik kepada Allah, wa sihru, sihir, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan jalan yang benar, wa aklu riba, memakan riba, lalu wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan peperangan, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik itu berzina. Nah, di antara dosa besar tadi disebutkan sihir. Berarti kesimpulannya lagi, sihir termasuk al-kabair, dosa besar. Kemudian poin berikutnya lagi, sihir termasuk dosa yang membinasakan. Karena dalam hadis disebutkan mubikot. Mubikot artinya membinasakan. Pelakunya dapat binasa gara-gara sihir tadi. Nah, sekarang lihat lagi di halaman berikut dalam hadis yang marfu dari Jundab, haddus sahiri darbatun bisayf. Tukang sihir itu hukuman hadnya adalah dipenggal dengan pedang. Berarti sekarang poin berikutnya dicatat. Tukang sihir dihukumi dipenggal dengan pedang. Namun di sini lihat ya, ada istilahnya haddus sahiri. Hukuman had untuk tukang sihir. Ingat, hukuman had itu hukuman dalam agama Islam dengan hukuman tertentu. Ada cambuk, ada dengan dirajam. Nah, itu hukuman had namanya. Hukuman had itu tidak dikenakan untuk orang kafir, untuk orang beriman saja. Orang kafir bukan dikenakan hukuman had tadi. Itu ada hukum tersendiri. Itu cuma untuk orang beriman saja. Maka tidak ada istilahnya haddul murtad, hukuman had untuk orang murtad nggak ada. Yang ada langsung bunuh, bukan di situ dikatakan hukuman had. Karena kalau maksud hukuman had itu adalah tathir. Tathir itu artinya membersihkan. Jadi kesalahan-kesalahannya itu dibersihkan. Maka ini jadi dalil sebagian ulama ya, poin catatan penting lagi bisa dicatat, sihir tidak semuanya adalah perbuatan kekafiran. Namun dilihat dari bentuk-bentuk sihir yang ada. Walaupun nanti konsekuensinya dia mati gara-gara kena hukuman had. Namun mau sebut dia itu kafir atau tidak mesti dirinci. Makanya tadi di awal itu ada dua rincian. Karena kalimatnya di sini haddus sahiri darbatun bisayf. Hukuman had untuk tukang sihir itu, nah katakan hukuman had. Kalau hukuman had itu bukan untuk orang kafir, berarti ini belum kafir. Ya. Sehingga dari kalimat ini para ulama tidak setuju kalau semua tukang sihir itu kafir. Maka dilihat dulu bentuknya, kalau minta tolong pada siapa tadi? Hah? Bentuknya gimana tadi? Minta tolong pada setan baru dihukumi kafir. Kalau tidak maka tidak. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, poin penting lagi tentang sihir dari pembahasan hadis Jundab di sini. Para sahabat itu mengetahui sihir mudorotnya itu besar. Tahu mudorotnya itu besar. Makanya hukumannya adalah dipenggal lehernya. Ini kalau diterapkan hukum Islam kayak gini loh Bapak Ibu, pro jamaah. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia dapat penghargaan nanti. Kalau di kita, iya kan?
bisa dapat penghargaan itu, kamu bisa apa, pokoknya keahlianmu apa, wah bisa dapat penghargaan itu walaupun punya ilmu sihir itu. Wah kalau di Saudi nggak main ampun itu, penggal leher, mudaratnya besar. Coba kalau tadi tukang santet orang coba dibiarkan hidup terus, coba satu ini kasus ini dia perbuat, besok lagi kan dia dapat lagi, ini keuntungannya besar, saya santet lagi nih, saya turunkan jin-jin sakti nanti untuk ganggu dia, bahkan bisa membuat dia jadi sakit, buat dia jadi mati lagi. Mudaratnya besar sekali. Maka sahabat itu sudah menganggap tukang sihir atau perbuatan sihir itu mudaratnya besar. Kemudian faedah yang lainnya lagi atau poin penting dari sihir lagi, karena tadi dihukumi dengan dipenggal lehernya, berarti kita dapat pelajaran untuk selamat dari sihir dalam suatu masyarakat. Solusinya adalah dengan diterapkannya syariat. Kalau orang itu menjaga syariat. Coba kalau tadi diterapkan tadi, aman nggak tukang sihir itu nggak ada? Aman. Nggak dibiarkan berkeliaran. Aman itu masyarakat, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang santet, nggak ada yang bisa sakiti, nggak ada yang bisa zolimi, nggak ada. Cuma gara-gara dendam itu akhirnya dia santet orang lain sampai mati gitu misalnya, nggak ada. Kok kemarin tiba-tiba sehat, kok sekarang jadi orang kayak orang gila gitu. Nggak akan dapat mudarat kayak gini. Berarti itu cuma ada kalau syariat itu dijaga, syariat Islam itu dijaga. Kemudian faedah yang lainnya lagi, masih dari hadis yang sama di sini, sihir itu punya wujud, alias ada, bukan suatu khayalan. Jadi ada sebagian orang tidak meyakini sihir itu ada, santet itu ada, kesurupan juga dia tidak akui, dia bilang itu penyakit biasa, nggak benar. Ngapain di sini ada eksekusi untuk orang yang melakukan sihir coba? Berarti ada wujudnya nggak? Ada yang kena nggak sihir tadi? Ada. Kalau ini penyakit biasa sudah, nggak usah ada eksekusi dong. Ada yang kemarin dalam keadaan sehat, sore harinya itu sakit coba. Sore harinya itu sakit. Sakitnya kayak orang gila itu tadi kena sihir. Mau disebutkan dengan cara dokter, nggak bisa, dia sudah kena sihir di sini. Dokter pun nggak mempan di sini, nggak bisa ngatasi masalah ini. Maka sihir itu ada hakikatnya, alias ada, sudah terjadi, ada yang kena, bukan khayalan, bukan penyakit biasa gitu. Kemudian lihat tadi apa yang dituliskan oleh Umar dalam Sahih Bukhari tadi, memerintahkan untuk membunuh semua tukang sihir baik yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian kami pun melaksanakan hukuman mati kepada 3 orang tukang sihir perempuan. Berarti faedah yang lainnya lagi, poin penting yang lainnya, tukang sihir itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Tukang sihir itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Lihat lagi pada hadis Hafsah, dia telah memerintahkan untuk menghukum mati budak perempuan. Tukang sihirnya perempuan berarti, yang telah menyihirnya. Berarti Hafsah kena sihir. Berarti faedah yang lainnya lagi, orang soleh pun bisa terkena sihir. Hafsah putrinya Umar, istri Nabi SAW. Soleh nggak? Soleh. Bisa terkena sihir nggak? Bisa. Rasulullah SAW juga itu pernah terkena sihir. Orang Yahudi menyihir Nabi SAW. Tanda kalau orang soleh pun bisa terkena
sihir. Apalagi yang nggak soleh, yang nggak punya benteng juga untuk ngatasi sihir-sihir yang ada, lebih cepat masuk. Dan tadi hukuman mati untuk tukang sihir telah dilakukan oleh Umar, oleh Hafsah, dan oleh Jundab. Nah sekarang kita lihat bab berikutnya lagi, macam-macam sihir. Dibaca bab 25. Langsung dibaca sampai kandungan bab ya, sampai selesai. Imam Ahmad bab 25. Macam-macam sihir. Imam Ahmad mengatakan Muhammad bin Ja'far telah meriwayatkan kepada kami dari Auf, dari Hayyan bin Al-Abba, dari Qatan bin Khabishah, dari bapaknya radhiyallahu anhu. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya niyafah, tiarah adalah termasuk jibet atau sihir. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dalam kitab Al-Kubra, dan Imam Ahmad. Tadi ada iyafa, tarak, tiarah, dan jibet. Lihat keterangan di bawah. Iyafa itu apa? Jibet itu apa? Au mengatakan iyafa adalah meramal nasib dengan melebatkan gigi, sedangkan tarak adalah meramal nasib dengan membuat garis di tanah. Al Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jibet adalah suara setan. Sanad hadis jadi. Nah, dari Famisah di atas juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. tadi iyafa apa? Meramal nasib dengan menerbangkan apa? Burung. Berarti pakai patokan burung ini. Burungnya ini gerak kemana? Tarak pakai garis. Jibet suara setan. Iyafa di zaman ini juga ada dengan hewan-hewan. Ada skor Piala Dunia di partai final itu dilihat dari apa dulu itu ya? Apa? Ada gurita, coba lihat. Gak masuk akal tenan itu. Ini bendera yang masuk final nih ya, bendera negara ini, bendera ini kan. Nanti dia pilih mana kan? Nah, sama meramal nasib. Pakai hewan kan? Hewan. Kalau dulu pakai burung, sekarang gurita. Gurita dipercaya lagi. Jadi taruhan besar. Ini gurita ini pilih negara ini pilih negara A ini. Sudah pasang taruhan aja, yakin itu nanti menang itu. Kalau kalah, itu guritanya mungkin lagi nggak mujur dia. Guritanya disalahin. Sama, iyafah kalau dulu namanya ya. Itu pakai burung. Terus dibaca di bawahnya lagi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu rujuk, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin dalam dia mempelajari ilmu rujuk, semakin dalam pula dia terperosok ke dalam ilmu sihir. Sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Baik. Tadi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, barang siapa yang membuat pukulan atas meniupnya, maka dia telah melakukan sihir. Siapa saja yang melakukan sihir, maka berarti dia telah berbuat syirik. Barang siapa yang menggantungkan suatu benda, maka Allah akan menjadikannya bersandar kepada benda tersebut. Hadis riwayat Nasa'i. Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian memberitahukan tentang adhu? Adhu adalah mengadu domba, yaitu dengan menghasut orang agar saling musuhi. Hadis riwayat Muslim. Terus ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara untaian kata yang indah itu ada yang bisa berpengaruh seperti sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus kandungan bab. Kandungan bab 1. Iyafah, tor, dan tiarah termasuk jibet. 2. Pengertian kata iyafah, tor, dan tiarah. 3. Ilmu rujuk termasuk cabang ilmu sihir. 4. Membuat pukulan atas meniupnya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir juga merupakan sihir. 5. Mengadu domba juga termasuk bentuk sihir. 6. Sebagian untaian kata-kata yang indah juga termasuk sihir. Nah, lihat.
Sekarang kita masuk penjelasan macam-macam sihir. Sini macam-macam sihir ini bukan menjelaskan tentang bentuk sihir itu apa saja, bukan. Namun dimaksud dengan sihir di sini adalah ada suatu perbuatan yang secara bahasa disebut sihir juga. Ya, ada suatu perbuatan yang secara bahasa disebut sihir juga. Karena tadi sihir secara bahasa kita artikan apa tadi? Sesuatu yang apa? Samar, lembut sebabnya, ya, tidak jelas sebabnya. Jadi kadang kita tidak tahu tapi punya pengaruh. Maka kalau kita simpulkan di sini bentuk-bentuk sihir secara bahasa yang maknanya secara bahasa sama dengan sihir ada macam-macam. Sekarang kita rinci. Macam-macam sihir ditinjau dari sisi bahasa. Yaitu sesuatu yang sebabnya itu samar. Satu, bentuknya adalah iyafah. Iyafah tadi apa? Meramal nasib dengan hewan. Dua, torak. Dua itu torak. Meramal nasib dengan garis di tanah. Terus tiga, tiarah. Tiaro itu nanti kita lihat di bab berikutnya ada. Tiaro itu beranggapan sial. Ini juga suatu yang samar. Samarnya dari sisi apa Bapak Ibu? Samarnya itu dari sisi orang yang anggap sial ini kok bisa terjadi ini? Alasannya tidak logis. Contoh. Ini ada yang modern, ada yang zaman dulu ini. Mau yang mana? Modern. Kalau foto jangan bertiga. Nanti ada yang mati duluan. Harus tambah lagi jadi genap 4. Apa nyambungnya coba? Ya memang kalau sudah nasibnya mati, ya mati. Gak usah kaitkan-kaitkan dengan foto tadi itu. Nanti kalau dia mati, itu kan sudah dibilang kemarin kan, dia gak mau nuruti sih. Wah itu baru kaitkan, kalau orangnya hidup lama sekali. Gara-gara foto coba. Foto berapa tadi? Bertiga. Contoh lagi. Ini jomblo ini. Yang jomblo itu jangan duduk-duduk depan pintu. Nanti jodohnya sulit datang. Dari kemarin memang dia gak dapat jodoh, kok mau duduk dimanapun dia kayak gitu terus. Apalagi ya, ibu hamil. Apa pantangannya? Suaminya itu gak boleh nyembeli hewan, nyembeli binatang gak boleh, bunuh apapun gak boleh. Takut apa-apa nanti pada istrinya. Kaitannya dengan apa lagi nih? Dengan hari. Nggak boleh lakukan hajatan nikahan kalau pas dengan kematian simbahnya dulu, orang tuanya dulu, neneknya dulu, nggak boleh. Ya, kena masalah nanti. Contoh lagi, nggak boleh jualan jarum apa itu malam-malam. Gak tahu ada alasannya itu bukan, saya lupa itu alasan pamali atau apa gitu. Kalau pamali itu istilah orang timur. Pamali itu kalau bahasa Jawanya itu saru. Nah, itu pamali. Ya, pakai payung siang-siang nggak hujan kok pakai payung gitu, nggak ada sebab apa-apa kok pakai payung gitu. Itu pamali, itu pamali. Pantangan-pantangan gitu.
Nah itu bahasa ininya tiaroh. Berarti sama dengan apa? Mitos, takhayul, khurafat. Itu sama itu. Banyak kan? Zaman milenial kayak gini masih banyak nggak? Wah ada aja. Apalagi kalau hadapan dengan orang tua itu, wah takhayul, terus khurafat, terus. Nggak boleh nikah pada bulan Suro. Wah kena musibah itu nanti. Ada lagi yang bangun rumah itu nggak boleh buat 2 lantai full. Jadi ini lantai 1 ini ya. Nah, mau bikin tingkat 2, pakai separuh tingkat 2-nya. Entah di atas dapur, yang nanti bagian depan itu kosong sajalah. Jadi cuma kasih setengah saja. Katanya biar rumah tangganya itu tidak cepat bubar. Itu katanya. Kamu cuma geleng-geleng aja tuh, namun banyak pikiran kayak begini. Itu apa tadi namanya? Tiarah. Bahasa kita itu mitos, takhayul, khurafat. Itu biasanya yang menjangkiti orang-orang rendahan. Maaf, yang berpendidikan rendah. Orang-orang dulu. Kalau sudah dia naik tingkat pendidikan, maka dia lebih percaya lagi pada ramalan-ramalan bintang, percaya pada sio-sio, percaya pada ramalan bintang apa, Pisces, macam-macam kayak gitu. Ya kan? Nah, nanti nasibnya minggu ini apa, rizkinya gimana, jodohnya bagaimana, pekerjaannya bagaimana. Itu tingkat middle. Lebih tinggi lagi percaya dengan cocok logi. Tahu cocok logi? Apa-apa dihubungkan. Ada terjadi gunung meletus, gunung kelut itu meletus. Oh iya pas ya, jam 22 ya. Nah, surat 22 ayat ke-22 dihubung-hubungkan. Oh iya benar, ini Allah telah meramal ini, itu akan terjadi gunung meletus tadi. Itu namanya cocok logi. Itu yang menjangkiti para aktivis dakwah. Apa-apa dihubungkan kayak gitu terus. Sekarang apa nyambungnya coba? Mana yang duluan ada? Peristiwa tadi apa ayat? Ayat kan? Itu kan cuma cocokan saja. Ya, sedikit lihat nanti di atas, di langit itu ada tulisan Allah gitu. Masya Allah, subhanallah, ini momen apa ini? Ada peristiwa apa? Itu kamu cuma reka-reka saja kok bisa kayak gitu tulisannya? Iya kan? Apa itu sesuatu yang terjadi itu ada yang ini gitu? Enggak, tiba-tiba saja kan. Apa nyambungnya dengan peristiwa pada hari itu, kejadian pada hari itu? Enggak ada. Nanti buka telur lagi ada tulisan Allah, cocokan lagi. Ngapain terlalu mikir-mikir banyak gitu loh? Biasa saja. Lihat lagi tubuh hewan ada tulisan Allah lagi. Ini kan sebenarnya dasar pemikirannya itu dari pemikiran Allah ada di mana-mana, semuanya disamakan dengan Allah semua. Dari pemikiran rusak dulu. Tahu tingkat cara berpikirnya itu ya? Tadi kalau yang rendahan apa tadi? Itu mitos, takhayul, khurafat. Kalau yang pertengahan apa tadi? Ramalan bintang. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi cocok logi. Nanti lihat sendiri itu. Biasanya kalau orang-orang yang sok-sok pinter itu cocok logi itu. Saya itu kadang duduk ada dengan orang itu sok pinter itu bicara gini. Alah Pak, ini saya kasih tunjuk satu dalil aja jenengan diam kok. Bicara tanpa dalil. Cuma cocokkan aja kok, peristiwa ini terjadi ini karena gini. Peristiwa ini terjadi kayak gini. Cocokkan dengan ayat inilah, ayat itulah. Terlalu dibuat-buat. Nah, kalau yang kita bahas tadi tiaroh itu tadi sama dengan apa? Sama dengan mitos, takhayul, khurafat. Nah itu. Jadi pembahasannya ada sendiri. Terus yang berikutnya lagi bentuk sihir yang lainnya secara bahasa tadi. Ilmu nujum. Tadi yang Nabi SAW sebut siapa yang mempelajari ilmu nujum maka dia telah mempelajari sihir. Semakin dalam dia mempelajari ilmu nujum, semakin dalam pula dia terperosok dalam ilmu sihir. Berarti ilmu nujum, perbintangan.
Ada bab tersendiri kita bahas. Yang jelas kalau di sini ada bintang, ada rasi bintang atau sesuatu tadi model-model bintang, terus dikaitkan dengan peristiwa di bumi dan itu nggak nyambung secara logika, secara eksperimen, ya secara penelitian ini tidak nyambung, maka ini cuma akal-akalan saja. Ilmu seperti ini nggak benar. Beda kalau ramalan cuaca, dia mengamati ada angin yang bergerak, keadaan matahari bagaimana, bulan itu bagaimana. Nah, cuaca itu diperkirakan, cuma perkiraan. Itu ilmu yang berbeda. Ilmu nujum itu nggak nyambung nanti kalau dia memperkirakan ini dengan ada rasi bintang ini, maka akan terjadi peristiwa di muka bumi seperti ini, seperti ini. Nah, itu namanya ramalan. Tadi masuk dalam kategori sihir secara bahasa. Masih samar. Samarnya kenapa? Kok bisa dengan adanya bintang ini kok tahu kejadian di muka bumi seperti itu? Nyambungnya mana? Samar. Dalil berikutnya lagi yang termasuk sihir lagi secara bahasa, membuat buhulan lantas ditiup seperti yang dilakukan tukang sihir. Jadi ada mantra-mantra yang dibaca, atau ada sesuatu yang digerakkan, atau dia pakai pelet atau santet orang. Ada yang berbuat kayak gitu, terlihat enggak, tiba-tiba itu sakit. Tiba-tiba tuh kok kepalanya pusing. Ada yang santet tiba-tiba yang itu jadi stres orangnya. Hilang akal, hilang kesadaran. Nah, itu namanya sihir secara bahasa. Sudah berapa itu? Sudah berapa? Tadi 1 iyafah, 2 tarak, 3 tiaroh, 4 ilmu nujum, 5 membuat buhulan dan meniupnya. Terus yang ke-7, yang berapa? Ke-6 namimah. Kalau di sini terjemahkan itu mengadu domba, yaitu menghasut orang agar saling memusuhi. Sebabnya sebenarnya samar. Ada satu pihak situ yang berperan, akhirnya ada 2 pihak itu yang saling bertengkar gara-gara dia ini. Yang bertengkar nampak, yang tidak bertengkar tadi yang panas-panasi tersembunyi dia. Namimah itu bentuknya, namimah lihat ya, perhatikan ada 3 pihak. Ini A, B, C. A cerita kepada B tentang jeleknya si C. A cerita pada si B tentang buruknya si C. Dia bilang kayak gini, si C itu kayak gini nih. Terus si B ini akhirnya cerita pada si C kalau si A itu jelekkan dia. Apa yang terjadi setelah itu? Berantem siapa? A dan C akhirnya berantem ketika itu. Yang buat masalah siapa? Yang buat masalah siapa coba? Ya, B. Karena kalau B ini diam-diam saja, C nggak tahu selesai masalah. Sudahlah, saya diam sajalah. Dia itu cuma ceritanya jelek terus. Saya nggak mau ceritalah sama si C. Dia diamkan saja, nggak jadi masalah. Namun si B ini istilahnya mulut apa ya? Mulut apa? Ember ya. Dia itu mulut ember cerita pada si C ini. Akhirnya yang C ini ketemu si A, akhirnya bertengkar. Yang bertengkar terlihat, yang tadi, yang B ini pergi sembunyi-sembunyi dia. Sudah dia bertengkar, sudah biarkan mereka. Padahal biang masalahnya itu si B ini. Nah, B ini namanya orang yang melakukan namimah. Paham? Ya, jadi yang ngompor-ngompori, ya itu, yang panas-panasi si B tadi, itu namanya yang melakukan namimah. Terus yang terakhir sudah berapa? 7.
Bentuknya adalah kata-kata yang indah, yang membuat yang lain itu terpukau, terpesona. Itu yang dikatakan pada sabda Nabi SAW tadi, inna minal bayani sihra. Sesungguhnya di antara untaian kata yang indah itu ada yang bisa berpengaruh seperti sihir. Bukan sihir, namun terpengaruh seperti apa? Sihir. Dari kata-katanya dia buat suatu itu jadi indah. Apa bahasa kita? Bahasa apa itu? Gombal bisa. Ya. Inna minal bayani lasir, atau bukan gombal, dia itu ceramah itu membuat yang lain itu terhipnotis pokoknya, jadi panas, dia bakar semangat mereka. Nah itu namanya inna minal bayani lasihra. Ada di antara penjelasan itu bentuknya itu sihir, artinya dia dorong orang itu jadi semangat ketika itu, padahal dia tidak tahu kalau kalimat ini benar atau salah, tersembunyi benar atau salahnya. Nah itu yang dimaksud. Jadi ada penjelasan-penjelasan yang buat cuma orang itu terpukau semangat saja, namun belum tentu benar kalimat tersebut. Berarti ada berapa tadi bentuk sihir secara bahasa? 7. Namun kalau dari sisi bayan, penjelasan tadi, kalau penjelasannya benar, buat orang itu terpukau, artinya dapat hidayah, penjelasannya itu bagus gitu, orang jadi tersentuh dengan penjelasannya, jadi paham, ini nggak masalah. Jadi yang kalimat yang terakhir yang 7 tadi, ini tidak menunjukkan semuanya jelek. Ya, dikatakan nasihra karena sebabnya itu membuat orang itu tertarik. Namun ada juga dari penjelasan itu ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya orang tidak tahu kalau itu salah, akhirnya dia menganggap itu benar karena cuma lihat dari retorika saja. Di sini para ulama katakan yang terakhir tadi ya, kenapa dari penjelasan itu disebut sihir? Karena ada bahasa yang fasih memalingkan hati kepada perkataan tadi. Sama seperti sihir, sihir itu membuat orang itu tertarik kepada sihir tadi, terpukau dengan sihir tadi. Contoh tadi pakai pelet misalnya, akhirnya tertarik seseorang pada yang lainnya, membuat orang tertarik. Maka kerjaannya sama seperti sihir. Jadi disebut sihir karena itu. Terus baca lagi bab 26. Bab 26, dukun dan sejenisnya. Imam Muslim meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi SAW, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan menanyakan sesuatu kepadanya serta membenarkan ucapannya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan beliau menambahkan fashadaqahu bima yaquluhu. Ya, terus Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka sesungguhnya dia telah ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dalam kitab Al-Kubra, Ibnu Majah dan Ahmad. Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun dan tukang ramal serta membenarkan ucapannya, maka sesungguhnya dia telah ingkar terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmizi, Ahmad dan Hakim. Hakim mengatakan bahwa hadis di atas sahih berdasarkan persyaratan Bukhari dan Muslim. Abi Ya'la meriwayatkan hadis yang mauquf dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Mas'ud seperti tersebut di atas. Sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Ya'la Bazzar dalam Kashful Astar. Dalam hadis marfu dari Imran bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta tatayur,
meramal atau meminta diramalkan, menyihir atau minta disihirkan. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, maka sesungguhnya dia telah ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hasan, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Kashful Astar, Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Tabrani meriwayatkan hadis di atas dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas, akan tetapi tanpa menggunakan lafal barang siapa yang mendatangi dukun. Hasan diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Bazzar dalam Kashful Astar. Terus Al-Baghawi di halaman berikut. Al-Baghawi mengatakan Araf adalah orang yang mengaku bisa mengetahui banyak perkara lewat isyarat-isyarat untuk mencari barang yang dicuri atau tempat hilangnya suatu barang dan sebagainya. Ada pula yang mengatakan bahwa Araf adalah kahin atau dukun. Kahin adalah orang yang mengaku bisa mengabarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada pula yang mengatakan bahwa Araf adalah orang yang mengaku bisa menyingkap sesuatu yang tersimpan dalam hati. Abul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan Araf adalah sebutan untuk dukun, ahli nujum, peramal nasib, dan orang sejenisnya yang mengaku bisa mengetahui sesuatu dengan cara-cara seperti mereka. Ibnu Abbas berkomentar tentang orang yang menulis huruf-huruf abjad dan yang memperhatikan bintang-bintang. Tidaklah aku melihat orang yang melakukan demikian itu akan mendapatkan bagian kebaikan di sisi Allah. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Kabir. Terus kandungan bab. Kandungan bab 1. Tidak mungkin bertemu dalam hati antara kepercayaan kepada dukun dan beriman kepada Allah. 2. Dijelaskan bahwa membenarkan dukun adalah kafir. 3. Uraian tentang hukum yang orang meminta diramal. 4. Uraian tentang hukum orang yang meminta tatayur. 5. Uraian tentang hukum orang yang meminta disihirkan. 6. Uraian tentang hukum orang yang mempelajari huruf-huruf alif, ba, abjad dan mencari rahasia di balik huruf tersebut. Uraian tentang perbedaan antara kahin dan araf. Baik. Sekarang kita lihat istilahnya di sini dukun dan sejenisnya. Maja'a fil kuhan wa nahwihim. Hukum tentang dukun dan sejenisnya. Di sini kita lihat rinciannya. Coba lihat yang di halaman 116. Al-Baghawi katakan ada pengertiannya. Sini kata-katanya ada disebut dukun ini dengan arrafan. Ada istilahnya di situ dengan kahin. Lihat kesimpulannya itu perkataan Ibnu Taimiyah. Arraf adalah sebutan untuk dukun. Itu digarisbawahi saja di buku. Ahli nujum, peramal nasib, dan orang sejenisnya yang mengaku bisa mengetahui sesuatu dengan cara-cara seperti mereka. Berarti arraf sama dengan kahin. Kita sebut ya dukun, paranormal, tukang ramal, kayak itu. Nah sekarang lihat penjelasannya. Gimana kalau kita mendatangi dukun atau tukang ramal tadi? Lihat pada hadis yang pertama dari Imam Muslim. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi tukang ramal lantas bertanya padanya, lantas membenarkannya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Lihat kalimat yang kedua dari Abu Hurairah. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lantas dia membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad. Lihat lagi hadis dari Abu Hurairah. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun dan tukang ramal serta membenarkan ucapannya, maka sungguhnya dia telah ingkar terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Sekarang bisa dirinci hukum bertanya pada dukun atau tukang ramal.
Tadi dia mengetahui perkara gaib, masa akan datang, atau tahu barang yang hilang gitu. Istilah kita ya orang pintar lah. Ya pintar menurut orang bodoh. Ya. Sekarang hukum bertanya. Pertama, cuma sekedar bertanya, tidak dibenarkan. Cuma sekadar bertanya, tidak dibenarkan. Hukumnya, sholat tidak diterima selama 40 hari. Hukumnya apa? Sholat tidak diterima selama 40 hari. Nanti saya jelaskan 40 hari maksudnya gimana. Kemudian yang kedua, bertanya dan membenarkan pernyataan dukun atau tukang ramal. Berarti telah kufur, keluar dari Islam. Kenapa kok keluar dari Islam? Kita sudah akui yang lain tahu perkara gaib. Ya, kita sama saya sudah mengakui yang lain itu mengetahui perkara gaib. Terus itu nanti bertentangan dengan ayat qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. An-Naml ayat 65. Katakanlah tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi perkara gaib kecuali Allah saja. Terus rincian yang ketiga, hukum pertanyaan yang ketiga, bertanya dengan tujuan untuk mengungkap kejelekan tukang ramal. Untuk mengungkap kejelekannya. Seperti ini boleh, namun cukup untuk orang yang berilmu saja. Itu boleh, namun cukup untuk apa? Orang yang berilmu saja. Yang nggak punya ilmu nggak perlu. Nggak usah ngetes-ngetes paranormalnya, dukunnya. Nanti kamu yang kena sendiri. Cukup yang punya ilmu. Berarti 3 ya. Diulang. 1. Apa tadi? Sekadar bertanya saja. Hukumnya apa? Sholatnya tidak diterima selama 40 hari. 2. Bertanya terus membenarkan. Berarti kita sama saja mengakui dukun paranormal tadi mengetahui perkara gaib. Hukumnya apa? Kufur, keluar dari Islam. Yang ketiga, apa tadi? Tanya untuk membuktikan kejelekannya, kebusukannya, penipuannya. Hukumnya apa? Boleh, namun untuk orang yang berilmu saja. Ada dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengakui seperti ini. Dia mengklaim bahwasanya dia mengetahui masa depan, dia itu sebagai juga dapat wahyu. Namanya itu Ibnu Sayyad. Dia itu namanya Ibnu Sayyad dari kalangan Yahudi. Itu di masa Nabi. Para ulama itu berselisih pendapat, Ibnu Sayyad itu apakah Dajjal akbar ataukah bukan, ataukah Dajjal kecil. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu katakan Ibnu Sayyad itu memang termasuk Dajjal, namun Dajjal kecil bukan Dajjal besar. Artinya pembohong. Dia ngaku-ngaku tadi. Ibnu Sayyad itu kalau mau lihat Dajjal itu pernah dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Dia itu melihat Dajjal itu, wah, seorang laki-laki yang besar. Ya, dari laki-laki yang ada. Sedangkan Ibnu Sayyad itu shogir fil jism wa shogir fis sin.
Ibnu Sayyid itu sendiri itu orangnya kecil, berarti bukan Dajjal. Dajjal besar. Dan umurnya masih belia, sudah ngaku-ngaku dapat wahyu. Ibnu Sayyid dari kalangan apa tadi? Yahudi. Nah, ini tadi tanda dites. Ya, dites tadi. Yang ngaku-ngaku tadi itu dites, boleh. Siapa yang ngetes? Orang berilmu. Nah, sekarang lihat, tadi kan 3. Coba lihat yang pertama tadi apa? Cuma sekedar apa? Bertanya. Nah, Bapak Ibu-ibu perlu pahami, kalau bertanya di sini bukan jadi jenengan datang ke rumah dukun paranormal ngetok pintu, minta bantuannya gitu untuk pecahkan masalah-masalah. Sekarang nggak perlu kayak gitu. Sekarang bentuknya kayak gimana kalau sekarang? Bisa telepon nggak? Bisa. Sekarang malah bisa tadi dukun paranormal tadi dimasukkan dalam rumah dalam bentuk ramalan-ramalan nasib, masuk di televisi, masuk di koran-koran, masuk di majalah, dibebaskan masuk dalam rumah. Diputarkan TV-nya kan, dilihat, oh iya ya, nasib saya minggu ini kayak gini ya. Cuma sekedar nonton saja, namun nggak benarkan. Apa hukumnya tadi? Apa hukumnya? Sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Sekarang sudah lebih canggih loh. Gak ada kayak dulu lagi tuh datang. Wah, sekarang dukun paranormalnya itu masukkan dalam rumah saja. Lebih gampang kan? Ada yang larang-larang nggak? Enggak, orang tua biarin aja. Oh iya ya, sudah baca aja. Dikira bacaan aku ini macam-macam bintang tadi, rasi-rasi bintang atau ilmu perbintangan tadi, sio tadi, itu biasa-biasa saja. Wah, fatal sekali itu bahayanya. Sekarang apa yang dimaksud sholatnya tidak diterima selama berapa hari tadi? 40 hari. Yang dimaksud di sini adalah dia tidak diberi pahala, namun sholat tetap dikerjakan. Dia tidak diberi apa tadi? Tidak diberi pahala. Namun apa? Sholat tetap dikerjakan. Terus untuk apa sholatnya kalau gitu? Kok tidak diberi pahala? Biar gugur kewajiban melaksanakan sholat. Karena yang wajib tetap dia penuhi. Pahalanya nggak didapati karena apa? Tadi datangi dukun paranormal walaupun tidak membenarkan. Berarti tadi apa? Sholat atau tidak? Tetap sholat. Jadi jangan sudah kayak gitu. Alhamdulillah saya sudah nggak sholat lagi 40 hari. Wah, dosa kamu 40 hari. 40 hari sudah nggak sholat lagi. Itu 40 kali 5, 200 sholat ditinggalin, coba. Wah, dosa tambah parah lagi. Karena meninggalkan sholat. Sudah tadi datangi dukun, terus tinggalkan sholat lagi, double dosamu. Tadi itu sudah jadi dosa masalah, tambah lagi dengan dosa itu. Makanya salah satu dikurangi. Namanya itu memperingan. Jadi sholat tetap dikerjakan, namun konsekuensinya tidak diberi pahala. Terus tadi kita lihat juga bentuk sihir ini macam-macam ya. Tadi sempat disinggung orang yang menulis huruf abjad dan yang memperhatikan bintang-bintang. Berarti bintang-bintang di sini ramalan nasib seperti itu sudah ada di masa silam. Lalu dikatakan, lihat di halaman 116, ma ra'a man fa'ala zalika lahu indallahi min khalaq. Tidaklah aku melihat orang yang melakukan demikian itu akan mendapatkan bagian kebaikan di sisi Allah. Nah, selesai untuk bab 26. Bab 27 hukum nusyrah. Itu balas sihir dibalas sihir, santet dibalas santet lagi.
Bab 28 hukum tatayyur. Beranggapan sial tadi, khurafat, takhayul, mitos, di sini hukumnya. Dan ilmu nujum nanti 3 ini insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa hikmah Allah mengizinkan sihir menimpa orang soleh? Untuk jadi pelajaran. Kalau orang soleh saja bisa kena, apalagi yang tidak soleh. Hikmah-hikmahnya kayak gitu. Bukan berarti dia lalai, tidak zikir. Bukan. Nabi SAW tidak bisa kita hukumi kayak gitu. Hafsah juga istri Nabi yang kena sihir juga tidak bisa kita hukumi kayak gitu. Yang jelas itu jadi ujian. Bagaimana cara mengidentifikasi kalau kita sudah terkena sihir? Apakah sering melamun, tidak fokus dalam pekerjaan, dan rasa malas bisa disebabkan oleh sihir? Ini mau dari sononya kayak gini nih. Biasanya itu pengaruhnya kalau dengan ayat-ayat ya. Dia dengar azan gak senang, mau keluar dari masjid, dengar ayat Al-Quran panas. Ikut kajian kayak gini sudah kejang-kejang dia, aduh saya keluar sudah. Ini bahas sihir lagi, wah saya nggak betah ini di sini. Ada yang nggak betah tadi? Nah itu tandanya. Ya, itu paling sering kayak gitu. Terlihat jelas sekali itu. Orang baca Al-Quran sampai dia sudah panas-panas sendiri gitu loh. Diam. Suruh diam. Yang lain baca sama juga dia, efeknya sama. Panas. Dengar azan, wah mau kabur aja dari masjid. Ada yang punya ilmu dulu mungkin karena ilmu kebal, tenaga dalam, itu di tangan biasanya mainnya ya. Wah, jin-jinnya kumpul di sini nih. Tangannya gerak sendiri. Naik sendiri, dia baca zikir la ilaha illallah, tangannya naik sendiri tuh, gerak sendiri. Seperti tidak dia kontrol gitu. Nah, itu di antara tanda-tandanya. Biasa pengaruhnya itu pada bacaan zikir. Jadi bukan karena melamunnya, rasa malasnya, ya memang dari sononya rasa malasnya kayak gini. Melamunnya dari dulunya. Hukumnya mempercayai tanaman sebagai media yang dapat menyembuhkan sihir. Kalau terbukti ilmiah kayak gitu boleh. Seperti tanaman apa? Daun bidara boleh. Ustaz, bagaimana cara mengetahui siapa yang telah menyantet atau menyihir kita, dan hipnotis itu termasuk sihir atau bukan? Saya kalau hipnotis ini masih belum detail ini masalahnya ya. Bisa jadi sihir, bisa jadi cuma menghilangkan konsentrasi. Saya belum dapat ini, hukum ini. Saya pelajari dulu. Cara mengetahui siapa yang nyihir kita sulit. Karena tadi sihir itu suatu yang samar. Kita cuma tahu, oh ini kena. Siapa yang buat? Allahu a'lam. Bisa jadi ada yang ngaku, bisa jadi ada yang mengungkap karena musuhan dengan kita, dia akhirnya lakukan sihir tadi, santet tadi, bisa. Namun kalau ada yang mau terus terang itu jarang. Ya, jarang seperti itu. Apabila ada orang tua yang sakit parah dan lama kemudian disarankan agar anggota keluarga minta tolong orang pintar agar membersihkan, barangkali orang tua mempunyai jimat-jimat untuk dibersihkan, baiknya enggak bawa di orang pintar. Nanti pertemuan berikut kita bahas sihir bisa enggak diatasi dengan sihir. Intinya kesimpulannya cuma nambah masalah. Ada orang datangi dukun lebih kuat, itu bukan selesaikan masalah. Dukun bawa setan lebih kuat, setan kecil kalah, malah tambah parah dia. Ya, dukunnya bawa setan lebih kuat, yang ini kalah itu. Malah lebih parah, mau dikeluarkan lagi sudah berat. Itu, maka konsekuensi dari sihir lawan dengan sihir itu besar sekali masalahnya. Teman saya ingin menikah, tapi orang tua calonnya memiliki kepercayaan bahwa tidak boleh menikahkan 2 anak dalam 1 tahun. Tapi kepercayaan ini akibat desakan dari warga desa tersebut. Ini bagaimana ya Ustaz? Satu desa kamu lawan ini. Kalau satu keluarga masih bisa ini lawan satu desa ini. Mitos-mitos yang tadi saya bilang. Anak kedua tidak boleh langkai kakaknya gitu nikah, mitos. Ya dipahamkan ini. Kalau bisa pahamkan segera. Ya kalau kamu persulit kayak itu lama-lama sekali ya sudah undur diri saja, cari yang lain aja gampang. Iya kan? Iya, pada bertahan terus ya. Apa kuat? Di Jakarta lagi.
Bagaimana caranya jika kita mengetahui bahwa kita terkena sihir? Tadi sudah ya. Apakah orang yang terkena sihir selama ia melakukan dosa, akibat terkena sihir tersebut, apakah dosanya itu ditanggung oleh yang menyihir? Bisa jadi di luar kesadaran tadi. Dia mukulin orang gitu misalnya. Dia lakukan kesalahan kan? Namun dia tidak bisa mengontrol dirinya lagi, itu di luar kontrolnya. Tiba-tiba dia ngamuk, pukul. Mungkin ada yang kena tusukan gitu. Ngamuk. Salah nggak dia? Dia nggak bisa kendalikan. Dia sama seperti orang gila yang hilang kesadaran. Bagaimana cara mengobati orang yang kena sihir? Nanti kita bahas besok ya, kalau berikutnya sihir lawan dengan sihir. Bagaimana membedakan orang yang kena sihir atau ini tadi sudah saya jelaskan. Apa betul penyakit ain itu karena sihir? Bisa. Ain, pandangan jahat itu juga bisa karena sihir. Tiba-tiba orang jatuh sakit gitu cuma karena melihat saja itu bisa. Misal upload foto diri atau keluarga di sosmed lalu menjadi sakit, belum tentu juga karena itu. Memang sebagian katakan itu bisa lewat foto, tidak semua kita pukul rata seperti itu, namun ada kemungkinan. Namun ini bukan menjadi dalil kalau ada yang upload situ jadi terlarang gitu, gara-gara nanti ada yang mau ain gitu, nggak bisa dihukumi kayak gitu. Ya, karena kembali ke hukum asal saja, silakan gitu. Yang penting tidak mengundang mudarat. Keluarga saya masih suka pergi ke orang pintar untuk dibacakan air apabila ada hajat. Lalu saya disuruh untuk meminum. Contoh waktu saya tes PNS. Saya menolak dan bilang ini syirik. Tapi saya dipaksa untuk minum dengan alasan bentuk ikhtiar. Bagaimana hukumnya Ustaz? Kamu pura-pura ke belakang gitu, ganti dengan air apa gitu yang mirip gitu, baru kamu minum gitu. Jangan turuti. Ya, kalau ditakutkan dia punya baca-bacaan tertentu, jin masuk dalam tubuhmu itu gimana coba? Kayak gitu. Ada yang bisa kuasai. Makanya kayak gini nggak mesti dituruti. Kasih trik apa gitulah. Gimana ya Pak Ustadz cara menghadapi orang yang hasad dengan kita? Diamkan. Kadang perlu ditanggapi, kadang kita diamkan. Tergantung maslahat. Kalau tahu itu pun hasad. Kalau nggak tahu ya sudah. Kalau ada saudara yang dukun atau orang pintar, kita boleh silaturahmi enggak ya? Bisa, sambil didakwahi, suruh taubat. Enggak usah jadi orang pintar lagi. Jadi orang biasa sajalah. Mengenai bersuci kemarin, kaki saya luka di area yang terkena wudhu, tetapi setiap terbasuh wudhu, luka yang tadinya hampir kering jadi basah lagi. Apakah boleh untuk bagian yang luka hanya diusap sedikit saja? Boleh. Bagian yang luka cukup diusap, tidak perlu dialirkan airnya. Yang lainnya tetap dibasuh seperti biasa. Apa itu abajad tadi? Itu mantra-mantra. Ya, mantra-mantra. Kalau di tengah kita itu kayak rajah-rajah. Tahu rajah? Nah, digantung di rumah itu, kalau sekarang itu ada yang modelnya tulisannya kitmir. Di bawah tulisannya itu raja, di atas itu Asmaul Husna, di bawah itu ada tulisan aneh-aneh gitu. Nggak boleh. Cabut itu. Itu biasanya tempat nongkrongnya jin juga dalam rumah. Apakah kegagalan dikarenakan proses ta'aruf ingin nikah lagi karena mantan suami saya belum ridho untuk saya menikah lagi? Dan apakah ciri-ciri orang yang terkena sihir? Ada yang seperti dia sulit nikah karena memang ada yang sihir dia. Sehingga seolah-olah itu setan ngikut terus atau jin itu ngikut terus. Keinginannya untuk nikah jadi berkurang, nggak mau nikah lagi nggak? Ada. Kalau mau dicoba, coba diruqyah saja. Kalau memang ada pengaruhnya, saya cuma curiga kalau memang ada kayak begini, mungkin dari mantan suami dulu itu nggak suka terus buat santet gitu atau sihir itu dipasang. Nah itu baru kecurigaan. Baiknya nggak curiga kayak begitu. Ya baiknya husnuzon dulu, perbaiki diri, terus perkuat diri dengan zikir. Pagi petang ya zikir-zikir dijaga terus. Bagaimana hukum bagi orang yang mengantar seseorang kepada tukang ramal atau dukun, baik orang yang mengantar tersebut mengetahui atau tidak? Kalau mengetahui berarti ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa. Di sekolah anak saya ada tes seperti memindai sidik jari untuk mengetahui bakat anak. Apakah termasuk ke dalam ramal-ramal? Apa kaitannya dengan sidik jari ya itu ya? Saya belum tahu dari dulu ini.
berpikir tapi belum nyambung. Dari mana pengaruh sidik jari dengan apa tadi bakatnya ya kan? Saya belum tahu. Baiknya tidak diikuti. Jika kita urut ke ahli patah tulang, tapi orang yang urutnya pakai jampi-jampi itu bagaimana Ustadz? Apakah di stop? Di stop. Daripada kena masalah. Bisa jadi dia pakai jampi-jampi masukin jin lagi dalam tubuhmu gitu. Sehingga seolah-olah itu sembuh, ternyata itu jin nahan-nahan itu. Biar nggak terasa sakit, bisa. Jika jinnya itu lepas sudah nggak ada itu lagi. Kamu ada pengabdian pada jin nantinya. Maka nggak perlu. Apakah sama hukumnya tidak terima sholat selama 40 hari bila melihat seperti karakter tukang sihir di film anak-anak atau film kartun atau komik atau game? Melihat karakter tukang sihir. Enggak. Karena kalau ini isinya ramalan ya. Ramalan nasib tadi. Kejadian depan itu apa, dia cuma sekedar tahu saja. Nah itu. Kalau di sini tidak ada ramalan enggak masalah. Dari sisi hukum. Namun dari sisi gamenya beda lagi. Baiknya dikurangi. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah kita masih lanjut lagi nanti di kesempatan berikutnya. Tunggu saja infonya. Dan Allah beri kita taufik dan hidayah untuk memperkuat tauhid, dijauhkan dari syirik, dan kita dimantapkan lagi untuk berakidah yang benar. Dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk terus istiqomah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.